Dan inilah detik-detik kapal pesiar diterjang ombak setinggi 200 meter ya. Selamat datang yang baru melihat channelnya Opauye. Silahkan duduk dan tekan tombol subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak. Satu subscribe kalian adalah satu kebaikan menurut saya. Seperti biasa kita akan membahas hal-hal yang langka yang terjadi di dalam tengah lautan. Langsung saja video yang pertama. Ini adalah kejadian di mana kapal besar berhasil menabrak dermaga yang ada dekat dengan pelabuhan tersebut. Kalau saya lihat, ini si kaptennya benar-benar telat menurunkan jangkarnya, atau istilahnya remnya blong, atau mungkin saja dia ini lupa ngerem di saat itu. Mungkin saja kaptennya baru selesai ngopi dan lupa keasikan ngobrol dengan karyawannya. Maka dari itu si beliaunya ini atau kapal besarnya ini menabrak si dermaga di saat itu. Benar-benar langka sekali kejadian ini, bukan? Dan ini adalah kapal laut yang ada di Indonesia yang tenggelam di tengah lautan. Tidak tahu kenapa kok bisa tenggelam. Itu pertanyaan saya, kok bisa tenggelam gitu loh. Mungkin saja ini penyebabnya kebanyakan penumpang, atau mungkin saja kapalnya bocor. Dan kita bisa lihat ini orang-orang sudah menggunakan life jacket untuk menyelamatkan diri. Kalau saya lihat ini ada nenek-nenek yang ada di tengah itu, guys. Kasihan banget ya kalau kita berada di posisi itu. Bener-bener aduh, dak dik dujer ya. Apalagi belum ada penyelamat yang datang. Ngeri coy. Dan ini adalah salah satu kapal pesiar MSC yang mengalami kecelakaan di pelabuhan di saat itu. Ini masih di pelabuhan loh bro. Ini kecelakaannya adalah ketika si tukang yang buka talinya itu tidak membuka talinya. Mungkin saja si tukangnya tuh ngambek ya, dan tidak tahu juga kenapa ini kapal pesiarnya jalan ketika talinya itu masih dalam situasi diikat. Ini adalah kejadian yang sangat-sangat langka sekali. Dari kejadian ini berhasil membuat orang-orang itu nyebur ke dalam lautan. Dan inilah detik-detik ketika orang itu nyebur ke dalam lautan. Kalau di kapal besar itu istilahnya adalah man overboard. Dan inilah penampakan dari orang yang nyebur ke dalam lautan ya guys. Benar-benar ngeri banget kalau seperti ini. Jadi siapa yang disalahkan? Entah siapa yang salah coy, seperti lagu itu ya. Entah siapa yang salah. Dan ini adalah kapal pesiar yang sudah berhasil tenggelam sekitar 70%. Ngeri banget coy. Dan beginilah situasi dari tim penyelamat untuk menyelamatkan sisa-sisa korban ya guys. Kalau berada di dalamnya tuh bener-bener pasti panik dan susah menyelamatkan diri kalau berada masih di dalam kapal pesiar. Kalau di luar sih masih bisa selamat, tapi kalau di dalam bener-bener susah bro, karena airnya tuh masuk, itu otomatis ada tekanan dari luar, ya bakalan masuk terus ke dalam kapal pesiar. Jadi kalau seperti ini buat kru kapal pesiar, harap kalian berada di luar atau area yang belum tenggelam oleh air. Jadi kalian bisa selamat sekitaran 99%. Dan yang ini adalah salah satu kapal pesiar yang terjebak di lautan angker segitiga Bermuda. Kalau dilihat ini ombaknya itu benar-benar tinggi sekali yang menyebabkan kapalnya itu oleng parah kanan dan kiri. Dan konon katanya di saat itu kapal pesiar ini mesinnya mati di saat itu karena cuaca yang buruk ya guys. Dan datanglah penyelamat menggunakan helikopter. Ya otomatis semua penumpang yang ada di dalam itu termasuk kru itu diselamatkan menggunakan helikopter. Kalau terus dibiarkan seperti ini, mungkin saja kapal pesiarnya akan tenggelam. Dan ini adalah kapal pesiar dari MTS Oceanos yang tenggelam juga di tengah lautan. Kalau dilihat ini kayak kapal Titanic ya, posisi tenggelamnya. Ini kapalnya kecil banget dan konon katanya di saat itu kapal ini mengalami yang namanya badai yang super dahsyat banget dari pagi sampai malam hari dan menyebabkan air itu masuk ke dalam kapal pesiar. Dan untungnya di saat itu petugas dari kapal pesiar itu berhasil menelepon bantuan yang ada di sekitarnya. Dan di saat itu alhamdulillah atau syukurnya atau astungkare, orang-orang yang ada di kapal pesiar itu berhasil diselamatkan ya guys. Ngeri coy. Ini katanya sih di dalam kapal pesiar itu listriknya mati semua. Untung masih pagi, kalau malam kacau.
Dan inilah detik-detik kapal pesiar diterjang ombak setinggi 200 meter ya guys. Kalau kita lihat ini kayaknya sih film-film kiamat yang sudah ditayangkan di televisi ya guys. Iya sih kayaknya ya. Jadi ini adalah fake ya guys, tidak beneran. Jadi nggak usah takut ya. Kalau saya lihat sih jarang ada ombak yang 200 meter. Itu pun kalau ada meteor jatuh dari atas baru ada. Kayaknya sih ya kayak film kiamat gitu. Tapi saya berharap itu tidak akan pernah terjadi ya, karena itu sangat membahayakan nyawa kita ya coy. Dan ini adalah salah satu kapal dari Norwegia yang menabrak es yang ada di lautan ya guys. Jadi ini konon katanya si kapal pesiar ini mau ke Alaska, dan ketika perjalanan itu si kapal ini menabrak yang namanya gunung es yang ada di tengah lautan. Wih, ngeri coy. Amit-amit jangan sampai tenggelam ya, karena kalau sudah menabrak itu otomatis ada penyok atau ada benturan. Takutnya kan di bawahnya tuh bocor. Kalau bocor itu ya sedikit susah untuk menembel lagi ya. Dimana kita memanggil tukang tembel kapal pesiar di saat itu. Dan untungnya ya guys, kapal pesiar ini selamat sampai tujuan. Jadi tidak ada bocor sedikit pun di bawahnya karena sudah dicek di saat itu. Kalau tidak dicek dan terus dijalankan, kalau ada bocor ya mungkin saja bakalan tenggelam di lautan selanjutnya. Dan ini adalah salah satu kapal pesiar Symphony of the Seas yang sedang melakukan dry dock. Nah, dry dock itu adalah istilah kalau dalam bahasa Indonesianya itu sedang melakukan perbaikan ya guys. Jadi kapal pesiarnya itu dibawa ke daratan dan airnya disurutkan seperti itu. Dan beginilah penampakan di bawah kapal pesiar jika tidak ada air. Ini orangnya sangat kecil banget ya guys, dan baling-balingnya itu lumayan super besar banget. Kalau kita masuk ke sana atau ikan hiu masuk ke sana yang pastinya udah melayang di atas angin ya. Dan situasi dry dock ini ada karyawan yang masih dipekerjakan ya guys. Jadi tidak kosong-kosong banget. Jadi ada karyawan yang masih bekerja. Dan karyawan itu biasanya kerja bebas ya. Jadi kayak kerja apa ada aja ya. Waduh, apa ada aja. Jadi apa ada aja, bukan. Jadi apa saja ada di kapal pesiar itu kerjaannya. Jadi mereka yang akan mengerjakannya. Jadi kalau kalian posisinya bar atau restoran, tidak bakalan mengambil kerjaan seperti itu. Ini kerjaan campuran ya guys. Yang pastinya masih tetap digaji. Santai aja bro. Dan itulah sedikit video dari Upauye. Jangan lupa subscribe, like, dan getarkan loncengnya. Satu subscribe sangat membantu saya untuk mendapatkan yang namanya play button. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bye bye.